Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosurnya. Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atasmu berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan terus menerus seseorang berlaku jujur dan memilih kejujuran, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Dan terus menerus seseorang itu berdusta dan memilih yang dusta, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Pertanyaan, bahwa dusta atau bohong membawa kepada kedurhakaan dan durhaka itu membawa ke neraka. Ustadz, ada suatu hadis riwayat Bukhari bahwa dusta atau bohong itu dibolehkan dalam 3 hal atau 3 perkara. 1, saat berperang. 2, untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih atau bertengkar. 3, perkataan suami kepada istrinya untuk menyenangkannya. Apakah hadis riwayat Bukhari tersebut tidak bertentangan dengan hadis riwayat Muslim yang tadi, Ustaz? Hadis riwayat Muslim itu sahih. Hadis riwayat Bukhari sahih. Kalau 2 hadis sahih kok bertentangan, tidak mungkin. Ya. Kalau bertentangan itu salah pemahamannya. Pemahamannya harus betul. Misalnya tadi ya, bohong dalam peperangan boleh. Itu dalam peperangan jangan diartikan bohong. Namanya apa? Taktik. Misalnya ya, dikabarkan berita musuh akan menyerang bangun subuh, akan menyerang musuh. Jadi satu permusuhan, namanya peperangan. Ada berita dibuat oleh misalnya A dan B permusuhan. Ini memang ya permusuhan, misalnya perlawanan ya, tentara dari A, tentara dari B, ini permusuhan. Dari tentara A membuat berita malah disebarluaskan masyarakat umum, ya, supaya masyarakat siap-siap pagi subuh kami akan menyerang markasnya tentara B itu, maka penduduk sipil supaya mengasingkan diri umpamanya. Nah, ya. Sudah mereka entah siap-siapnya mau menyerang subuh itu, mereka sudah siap-siap. Ya. Ternyata tidak subuh menyerangnya, di tengah malam. Jadi kalau siap-siapnya subuh, tengah malam kita sudah serang. Itu namanya tidak bohong, namanya apa? Taktik, strategi. Ya, strategi. Nabi juga pernah ketika mau hijrah itu
Ali bin Abi Thalib diperintahkan Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi dan memakai selimutnya Nabi. Ya, padahal Nabi malam itu dikepung mau dibunuh kan. Nah, jadi ada yang kalau menjenguk ngingok tuh Muhammad masih tidur nih, padahal yang ada di situ Ali bin Abi Thalib. Nah, pagi harinya semua udah mulai subuh ya buka itu, dan ternyata ditunggu-tunggu loh. Nah, kok Ali yang ada di selimut, tapi itu bukan Nabi. Nah, kenapa disuruh tidur di tempat kamar tidurnya Nabi, memakai selimutnya Nabi? Ya. Jadi supaya orang mengira nanti Nabi masih di rumah, keluar di malam hari itu. Beserta Abu Bakar As-Siddiq, Nabi keluar. Nah, itu. Jadi kalau bohong dalam peperangan tidak dikatakan bohong, itu namanya taktik atau strategi. Itu ya. Jadi harus dicari arti yang cocok. Mendamaikan orang berselisih misalnya. Kalau ada orang berselisih, si A dan B berselisih, kalau saudara mendamaikan, jangan malah membakar semangat untuk bermusuhan. Ya, katakan misalnya ketemu si A, katakan kebaikan-kebaikan si B kepada dia, kebaikannya, jeleknya jangan diungkap, kebaikannya yang diungkap. Ya, menceritakan si B kepada si A juga begitu. Dan selama pergaulan tuh mesti ya ada baiknya, ada buruknya. Ya yang disampaikan kebaikannya, bukan keburukannya. Wong sedang berselisih, malah kamu katakan kejelekannya. Si B itu kalau ya membicarakan tentang kamu, kejelekanmu ndak habis-habis. Kalau mau si A ya begitu, saya kemarin baru ketemu si B, gua membicarakan kejelekanmu ndak habis-habis. Berarti tidak mendamaikan, itu namanya namimah, mengadu domba. Ya, jadi hadis itu tidak bertentangan, hanya pengertiannya yang harus disesuaikan. Apalagi Bersul halaman 3 hadis paling atas. An Sahl bin Sa'din an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adbahul jannah, rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mau menjamin padaku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang di antara dua kakinya, maka aku jamin untuknya surga. Hadis ini mohon dijelaskan. Apa yang ada di antara rahangnya tahu nggak? Apa? Mulut. Ya. Apa yang ada di antara dua kakinya tahu nggak? Apa? Kemaluan. Jadi orang itu kalau bisa menjaga mulut, menjaga kemaluannya, jamin kepada Nabi, maksudnya akan selalu, dia mengatakan orang yang beriman tidak akan berkata bohong. Karena orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qaulan sadida. Orang yang beriman berkatalah perkata yang lurus, yang baik, yang jujur. Ya. Nabi juga mengatakan alaikum bisidqi, wajib kamu berlaku jujur. Nah, kalau itu ucapannya selalu baik, lurus, jujur, ya, kemaluannya dijaga, ya, tidak akan disalurkan, akan dilampiaskan kepada hal-hal yang haram. Jadi Nabi menjamin akan masuk surga. Tentunya itu orang yang beriman. Kalau kafir walaupun mulutnya dijaga, tidak pernah ngunek-ngunek ke orang, kemaluannya tidak pernah untuk serong, ya kafir tidak bisa masuk surga. Maksudnya itu orang yang beriman, pandai menjaga kemaluannya, pandai menjaga mulutnya, Nabi menjamin masuk surga. Di situ bisa diambil pengertian juga bahwa yang
banyak memasukkan orang masuk neraka, dan itu pada hakikatnya banyak orang masuk neraka itu karena mulutnya dan karena kemaluannya. Kalau bisa mengendalikan itu dijamin masuk surga. Itu maksud hadis itu. Apalagi Halaman 4 masuk ke 5. An Abdullah bin Amrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha iza tumina khana wa iza haddatsa kadzaba wa iza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 hal, barang siapa yang 4 hal itu ada padanya, maka ia adalah orang munafik yang sebenarnya. Dan barang siapa ada padanya satu bagian dari yang 4 hal itu, berarti ada padanya satu bagian dari kemunafikan sehingga ia meninggalkannya, yaitu 1, apabila diberi amanat ia khianat. 2, apabila berbicara ia berdusta. 3, apabila berjanji menyelisih. Dan 4, apabila bertengkar ia curang. Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa salah satu ciri orang munafik yang sebenarnya adalah apabila dia bertengkar itu curang. Apakah orang yang bertengkar tidak curang itu berarti bukan munafik? Dan apakah itu berarti Islam membolehkan bertengkar? Dalam hal apakah Islam membolehkan kita bertengkar, Ustaz? bertengkar yang kamu maksud itu apa kira-kira? Ya, wa idza khosoma fajaro. Bertengkar bisa bertengkar mulut, maksudnya berdebat, ya. Bisa bertengkar fisik, berkelahi, ya. Nah ini lebih tekankan di sini, idza khosoma fajaro itu bertengkar mulut, ya. Bertengkar mulut itu orang yang bertengkar itu semuanya merasa dirinya benar dan menganggap yang lain musuh pertengkarnya itu salah. Ya lah. Yang dibicarakan ini orang Islam. Kalau orang kafir, ya, tak bisa. Yang memasukkan neraka bukan hanya itu, ya, orang munafik. Maka apabila bertengkar dia curang. Bertengkar itu mencari kebenaran. Kalau orang Islam, sumbernya kebenaran itu dari mana? Allah dan Rasul. Maka di dalam Al-Quran itu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Kalau sedang terjadi pertengkaran, perselisihan, ya, perdebatan di antara kamu, maka kembalilah pada Allah, pada Rasulnya, pada Rasulullah. Karena sumbernya kebenaran itu Allah dan Rasul. Ya itu. Maka kalau orang Islam sedang terjadi pertengkaran mulut mencari kebenaran, ingat al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu, bukan dari kamu. Lah umumnya kalau orang bertengkar masing-masing merasa aku yang benar. Yang satu juga aku yang benar. Lah kalau semua mengaku aku yang benar, yang salah siapa? Kalau suatu kebenaran mestinya tidak bertengkar, wong benar kok bertengkar. Maka kalau kamu mencari kebenaran, jangan mengatakan aku yang benar, aku yang benar. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka kalau memang kamu bertengkar mencari kebenaran, farudduhu ilallah wa rasul. Kembalikan pada Allah dan Rasul. Disitulah sumbernya kebenaran. Nah ini bertengkar sama-sama Muslim, ditunjukkan hadis Nabi, tunjukkan ayat-ayat Al-Quran,
ndak mau, tetap ngeyel bergudul pokoknya. Lah itulah. Pokoknya ngene, pokoknya kamu itu mencari kebenaran apa bergudul. Ya lah. Maka hadisnya bisa dipahamkan kalau berdebat bergudul, ngeyel. Tanpa bener barang tetapi jawab wis pokoke lho. Aja pokoke nek kowe kalau kamu orang Islam mencari kebenaran sehingga kamu perdebatan pertengkaran mencari kebenaran, sadarlah kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka memang kalau kamu bertengkar mencari kebenaran faruduhu ilallah, maka kembali pada Allah, wa rasul, kembali pada Rasul. Orang bergudul, ciri munafik itu ya, nek bertengkar mungkin bergudul. Kau nggak ke pojok, tutup ayat, tutup hadis tetap orang nompo karena bertentangan dengan hawa nafsunya, terus jawabnya pokoknya ngono kuwi. Nah itu bergudul, itu ciri kemunafikan. Nah kalau orang mukmin balikan pada Quran diterangkan ayat ini, oh iya menyadari betul saya yang salah, Qurannya mesti yang benar. Nah maka kalau dibacakan ayat-ayat Quran, zadathum imanan, bertambah imannya. Kalau tadi hanya berdebat tanpa dasar, sekarang tunjukkan ini ayatnya. Harusnya seleh, harus ditunjukkan ayat Quran memang betul. Oh berarti saya yang salah. Ini betul Al-Quran ini. Nah mestinya damai begitu. Tapi jenenge wong munafik ya, tunjukkan ayat-ayat Quran barang wis pokoke. Nah itulah. Nah itu kalau yang ngaku beriman dia munafik. Ya kan? Sebab kalau ditunjukkan ayat Al-Quran, diterangkan ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran itu kalau orang yang beriman zadathum imanan, tambah imane. Kalau tambah imannya berarti sadar kesalahan saya menyalahi ayat ini, saya segera kembali, aruduhu, kembali pada Allah. Tapi kalau memang hatinya kotor ya, sebetulnya hakikatnya orang munafik sebetulnya orang kafir. Hanya kekafirannya dibungkus dengan keimanan. Hatinya mengimani katanya iman, tapi hatinya mengkufuri. Ya, mengkufuri. Lah kalau orang yang begitu itu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an tidak zadathum imanan tetapi zadabhum rijsan ila rijhim. Zadathum rijsan ila rijhim. Ya, tambah kafirannya di samping kekafiran yang sudah ada. Coba dibaca surat Tobat 125 itu. Jadi itu orang tanda-tanda orang kafir itu ya, atau orang yang artinya penyakit termasuk orang munafik itu ditunjukkan ayat-ayat Quran nggak mau. Malah dibacakan ayat Quran tambah kekafirannya. Ya, balik Quran itu nggak mau, pokoknya ngene lah. Makin penentangannya makin kelihatan. Ayo dibaca. Surat Taubah nomor surat 9 ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ya kan? Jadi bacakan ayat-ayat Quran itu kok malah tidak tambah imannya, malah tambah kafirnya. Saya kita anyele bacakan data ayat-ayat Quran, pokoknya aku ngene ya, itu makin penentangannya makin kelihatan. Padahal kalau orang yang beriman, coba dibaca ayatnya surat Al-Anfal ya, ayat 23 itu. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 2 dan 3. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, itu aja dibaca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Terus satu ayat lagi.
alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. ya, coba dibaca dari ayat 2 tadi sampai itu ya, terakhir ayat 5. Artinya, Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. nah itu kan siapa? Orang yang beriman itu siapa? Ya, dalam surat Al-Anfal tadi dari ayat 2 sampai ayat 5 ya, itu diterangkan. Mereka itu siapa? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau nama Allah disebut itu, kalau orang beriman langsung kontak hatinya. Kalau tadi bertengkar mulut, ya sudah. Mencari kebenaran, kalau sudah disebut, ya kita kembali pada Allah. Lalu disebut nama Allah itu seleh, tidak gemetar. Memang kebenaran itu sumbernya dari Allah, bukan aku yang benar. Maka kalau kita sedang bertengkar, berselisih sama orang mukmin itu, kalau mau mencari kebenaran, jangan mengatakan aku yang benar. Dan berselisih mau mencari kebenaran, katakan oh ya saya yang salah. Kalau saya yang salah, bukan berarti yang satu berarti saya yang benar, bukan. Ya, yang benar itu Allah. Mari kita tidak teruskan perdebatan atau perselisihan ini atau pertengkaran mulut, tidak perlu diperteruskan. Kita kembali aja pada Allah. Buka ayatnya. Nah, entah buka ayatnya ini, ya, baru dibuka ayatnya Allah sudah. Dia kembali pada Allah, hatinya gemetar, ada kontak, rasa takut kepada Allah kalau menyalahinya, dan rasa berharap untuk mengikuti petunjuk Allah. Maka kemudian diterangkan ayat berikutnya tadi, alladzina yuqimuna shalah. Tadi apa ya? Ayat 2 dulu ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim. Apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah tadi ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ayat-ayatnya Allah dibacakan kepada orang yang beriman itu, zadathum imanan, yang bertambah imannya. Kalau bertambah imannya, perbuatannya akan diperbaiki sesuai dengan ayat tadi. Ya, tadinya bergudul pokoknya cari kebenaran, enggak, setelah dibacakan ayat, oh ya kita harus kembali, kita sesuaikan. Yang benar mesti ayat-ayat Allah. Kalau perbuatan saya menyalahi ayat Allah, saya mesti salah. Yang betul itu ayat-ayat Allah. Nah, maka dibacakan ayat-ayat Allah itu tambah imannya, berarti perbuatannya makin baik, tidak bergudul, tidak ngeyel, ya, kembali pada Allah tadi. Kemudian setelah mengembalikan dirinya kepada Allah, berserah diri, wa 'alallahi yatawakkalun, ya. Di situ diterangkan iman, wa di situ diterangkan zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Berserah diri, bertawakal kepada Allah. Tawakal pada Allah, tidak ngeyel tadi. Ya. Siapa mereka itu? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, orang mendirikan salat dan diberi rezeki oleh Allah, sebagian kecil diinfakkan dan dikeluarkan sedekahnya, ya.
Walladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus ditutup oleh Allah ini, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka yang semacam itulah orang yang imannya benar, atau orang yang benar-benar beriman. Ya, kalau benar beriman dibacakan ayat Allah kok malah tambah ya penyakitnya, tambah kafirnya. Di pada ayat tadi zatathum rijsan ila rijsihim. Kalau orang yang beriman bacakan ayat Allah itu tambah imannya, bukan malah tambah benci dengan ayat yang dibacakan tadi. Kembali pada pokoknya ora gelem bali tadi ya. Nah, itu tidak betul itu. Nah, sehingga menjadi orang yang beriman sebenarnya itu mentaati Allah. Ya, ditunjukkan ayat-ayat Allah sudah seleh. Karena memang yang benar itu Allah. Kalau kita bertengkar mencari kebenaran, ketahuilah sumbernya kebenaran itu Allah. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka kamu jangan ragu terhadap kebenaran dari Allah itu. Nah, itu maksudnya. Apalagi masih di halaman 5 hadis yang tengah. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala zikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, tahukah kalian apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ghibah ialah kamu menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang dia tidak suka. Ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat engkau jika keadaan saudaraku itu memang betul-betul seperti apa yang aku katakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika keadaan saudaramu itu betul seperti apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah berbuat ghibah kepadanya. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah berbuat buhtan atau kebohongan kepadanya. Yang ditanyakan pada kalimat, bagaimana pendapat engkau jika keadaan saudaraku itu memang betul-betul seperti apa yang aku katakan? Seperti sekarang ini para tersangka korupsi yang kita bicarakan agar menjadi pelajaran untuk yang lain agar tidak melakukan hal korupsi. Apa hal seperti itu juga termasuk ghibah atau menggunjing? orang korupsi sekarang itu tidak punya malu. Wong di syuting tinggoni jaket oren malah guyang-guyu. Ya, malah bangga liane doran duwe jaket oren dia punya sendiri kok. Ya. Gagah malah beda dhewe ta. Nanti di syuting itu malah masih gini masih seneng. Berarti seneng deh. Tinggoni jaket kuning dikabar-kabarkan dia tidak sedih itu. Tidak sedih. Senang. Nah, ghibah itu membicarakan sesuatu kepada orang lain yang dibicarakan itu tidak senang. Ya, ghibah. Sebenarnya kasarannya bicara jeleknya seseorang. Kalau orang itu normal berbuat jelek, ya malu. Kalau disebut-sebut kejelekannya malu, maka mesti tidak suka. Ya, tidak suka. Ya kita sendiri kalau kita punya aib, punya jelek, punya cacat, disebar-sebarkan, dikabar-kabarkan, dibicarakan orang lain, kita senang apa tidak? Tidak senang, itu yang normal. Senang itu.
Lah ngerti, saya punya kejelekan dibicarakan, disebarkan malah bangga. Ya. Bangga toh. Diputuskan dihukum 8 tahun. Ya. Keputusannya kan ya umum, kita sidang itu terus kita melihat TV itu kemarin yang korupsi itu sudah diputus, ngomong kan diputus 8 tahun. Itu tidak salah kita ngomong. Ini diputus 8 tahun itu sih. Nah, gitu lah. Ini mau masuk penjara cik ini cik seneng loh, berarti kan seneng dia, ya, cik seneng. 8 tahun, mungkin dalam hatinya 10 tahun aku neng metu kamu cik sugih, ya. Pada karo neng penjara kan surah nyambut gawe, ya, neng metu ke penjara masih kaya gitu loh. Maka sekarang pemerintah kan usulnya macam-macam untuk menghukum korupsi itu supaya jerah, ada yang supaya dimiskinkan, ada yang mengusulkan dibunuh, ya hukum mati. Nah, hukum mati mesti banyak tidak setuju. Kau nek disetujoni hukum mati, oke sing mati pejabat-pejabat kuwi, ya mati kabeh dikorupsi. Yang korupsi kan tidak sedikit, dari bupati sampai ya yang tertinggi, menteri-menteri apa, mau nganti aparat hukum ya berbuat korupsi kok malah tangkap basah kok, ya toh. Nah, maka sekarang ini orang-orang begitu itu kalau hukum mati ya kan naik kabeh nanti. Malah ora setuju. Ya, mulanya dihukum sekian tahun, punya 8 tahun atau 10 tahun. Nanti setiap hari raya Idul Fitri dapat remisi, nanti hari Natal dapat remisi, 17 Agustus dapat remisi, lama-lama habis potong tahanan, potong karena di remisi itu dipotong tahanannya. Nah, keluar masih sugih dia, masih sugih. Maka yang dimaksud itu kalau orang itu mempunyai aib jelek, dibicarakan tidak suka, itu jangan kamu bicarakan, kamu membuat tidak suka saudaramu. Atau sahabat tadi tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau memang yang saya bicarakan tuh teman saya itu memang begitu orangnya, buat begitu. Lah, Nabi mengatakan kalau yang memang kamu bicarakan tadi betul itu jeleknya seseorang, sedang yang dibicarakan itu tidak suka, lah kamu melakukan begitu, membicarakan jeleknya seseorang, itu namanya kamu ghibah. Tetapi kalau yang kamu bicarakan tadi, kamu bicarakan jelek padahal orang itu tidak seperti itu, nah kamu namanya berbuat bohong. Nah, ghibah karo bohongnya apa inti coba? Pilih ghibah apa pilih bohong? Nah, semuanya di neraka itu. Nah, maka orang muslim itu mempunyai kewajiban, sesama muslim punya kewajiban menutup aib. Kalau tahu cacatnya, aibnya saudaranya, kalau ini diketahui orang lain malu, maka tutup, jangan dibicarakan, ya, jangan dibicarakan. Jaminannya Nabi mengatakan man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aibnya saudara sesama muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, itu. Maka kalau yang dibicarakan betul terjadi seperti itu ghibah. Elek itu jelek orang saya tidak usah dibicarakan. Nah, iso ditutup. Perkara orang lain tahu, jangan kita malah nambah one bab aku wis ngerti suwe. Wong kuwi to, iya nyet wong kuwi kaya ngono lah, ghibah kamu. Kalau kamu tahu jeleknya orang, ada orang bicara tentangnya, mestinya kamu menjawab, wong itu orang muslim, kamu bicarakan kejelekannya, yang diajak bicara kamu jawab mestinya. Tidak pantas ini dibicarakan. Tidak pantas, itulah. Itu dalam surat An-Nur itu ayat 11 sampai ayat 15 dalam itu ada sampai ayat 18 ya. Itu isinya begitu, petunjuk. Ya. Atau tanya, apa maksudnya kamu bicara ini? Kalau kamu bicarakan jeleknya saudara kita, maksudmu apa? Ya, sedang itu membicarakan itu kita namanya ghibah. Ghibah itu menurut Quran seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Saudara mati mestinya dikubur, malah kamu makan. Nah, itu. Sehingga orang itu mengamalkan Islam dengan betul itu sudah aman.
dunia itu aman, persahabatan tetap akrab gitu loh. Nah, kalau tahu aibnya seorang ditutup, yang berbuat jelek tadi dinasihati, jangan berlaku begitu terus ya toh, sehingga nanti Allah akan menutup aibmu. Apalagi apakah seseorang disebut munafik walaupun seorang tersebut ada tanda-tanda kemunafikan, kemudian ia taubat dan minta ampun pada Allah dan menghilangkan tanda-tanda kemunafikan tersebut dalam dirinya, Ustaz? Jadi kalau kita membaca hadis seperti itu, jangan membaca orang lain, ya, tetapi untuk dirinya sendiri. Kemarin waktu on air malam Jumat kemarin ya, Kamis kemarin tak terangkan, tak angkat sebagai tema on air pada malam itu. Hadis Nabi yang menjelaskan 3 hal yang tidak bisa melepaskan dirinya dari munafik, sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia haji, sekalipun dia umroh dan menyatakan diri saya orang muslim. Katakan saya orang muslim, maka saya sholat, saya puasa, saya haji, saya umroh, wong saya orang muslim. Kita kan baik semua ini. Muslim, puasa, sholat, haji, umroh. Itu. Apakah itu membebaskan kamu dari kemunafikan? Kata Nabi, tidak. Selama kamu masih berbuat, kalau berkata bohong, kalau berjanji ingkar, kalau diserahi suatu amanat kamu khianati. Nah, tidak lepas. Sekalipun kamu sudah sholat, puasa, haji, umroh, tapi kamu masih biasa bohong. Kalau bicara bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi kepercayaan kamu khianati, nah, tetap kamu munafik. Nah, gitulah. Nah, sedang munafik itu tempatnya fittarkil asfali minanar, fittar innal munafiqina fittarkil asfali minanar, kata Allah begitu. Orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Sedang orang Islam harapannya masuk surga, apalagi haji. Nabi mengatakan kalau kamu haji kebetulan dapat hajinya mabrur, laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur itu gak ada balasan kecuali surga. Orang munafik gak ada balasan kecuali neraka paling bawah. Maka mestinya kemunafikan dengan keimanan tidak bisa bercampur. Nah, kamu sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah umroh, ini biasa bohong, biasa ingkar janji, dan biasa khianat. Kan tidak bisa satu, tidak bisa menyatu itu. Nah, maka puasanya rusak, hajinya rusak, umrohnya rusak, surganya gagal, tempatnya di neraka paling bawah. Nabi mengatakan 3 hal itu tidak bisa membebaskan dirimu dari kemunafikan. Walaupun kamu sholat, walaupun puasa, walaupun haji, walaupun umroh, 3 hal itu kalau masih kamu lakukan, kamu tidak bebas dari kemunafikan. 3 hal itu apa? Idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara bohong, jadi wong gue omong bohong. Bicara bohong, lama-lama kamu dicap di sisi Allah nanti menjadi pembohong. Ya, orang Islam nggak ada pembohong, itu nggak ada. Bohong aja dilarang. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar, tidak pernah ditepati. Tiap janji apa saja mesti ingkar. Ya, ingkar. Wa idza tumina khona, kalau diberi kepercayaan khianat. Kepercayaan kan bangun musola, uangnya habis, musolane ora dadi. Ya, padahal minta sumbangan kemana-mana untuk bangun masjid, bangun musola, ora wujud sumbangan entek. Nah, itu namanya tidak amanat ya, itu munafik. Sifat munafik itu. Walaupun haji, kalau seperti itu hajimu bukan mabrur tapi mabrut, mardut, ya, tolak. Nah, itulah. Maka jangan kita merasa bersih diri
Lah kalau ada hadis semacam itu jangan untuk melihat orang lain. Saya masih ada ndak? Kalau bicara saya bohong. Ada ndak sifat saya suka mengingkari janji? Ada ndak kalau saya diberi amanat saya khianati? Kalau ada, oh berarti hadis ini mengenai saya ini. Nah kalau mengenai saya, maka supaya kita menjadi orang ulaika humul mu'minuna haqqo, menjadi orang mukmin yang sebenarnya, sifat kemunafikan mari kita kikis habis dari diri kita ini. Kalau bicara qaulan sadida, berkata yang lurus, yang benar. Ya, jangan sampai kalau kita berkata bohong. Kalau janji ditepati. Kalau diberi amanat, pegang teguh amanat itu. Nah, itu dah. Maka itu 3 hal itu kalau ada munafik. Tambah 1 lagi sempurna. Idza khosoma fajaro tadi. Idza hadatsa kadzaba. Cara bicara bohong. Idza wa'ada khlafa, janji mengingkari. Wa idza tumina khona, diberi amanat khianat. Wa idza khosoma fajaro, kalau bertengkar, berdebat atau berselisih tadi bergudul, ngeyel, tidak mau kembali kepada kebenaran. Kalau itu ada 4-4-nya, kata Nabi, orang itu munafiqon kholison, ya, munafik murni, tak campuran apa-apa. Ibaratnya emas itu 24 karat, orang yang tembagane. Nah itulah yang, walau kamu sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, kalau itu ada pada dirimu, muspro semua. Maka mari kita perbaiki diri kita, jangan untuk membaca orang lain. Ya. Itu ya, apalagi? Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya atau bagaimanakah seseorang penceramah memberikan ceramah dengan membuat dongeng-dongeng yang tidak mempunyai dasar atau dalil. Gue senengnya ya nek dengar kayak gue kok. Ya dah. Orang-orang sukanya kalau nek dijak bali ning Quran kan sunah malah orang gatekke. Ini didongengke, diceritake ngono iki malah. Ya dah. Itu kita sudah dididik sejak kecil. Ya dah, kita sudah dididik sejak kecil dah. Di sekolah SD dia diulang, terus diterangke. Katanya binatang yang paling cerdik itu apa? Kancil. Ijek keling ya. Nah, wis mendarah daging. Wancili sapa-sapa diapusi kok. Asu diapusi. Ya. Asu cerita dikurung neng keranji to ya. Ya. So ditilih kancil. Sing dikurungi kancil. Karena mangani timun gitu, tangkap yang punya tegalan kurung. Jadi tiga asu nili. Loh, ngapa cil kok kowe nang kene? Nah, ceritane guru, ya. Tuh kajian jawab, oh aku arep dipek mantu, ya, sing duwe tegal iki. Ya. Saya tak ganti nih ya cil, ojo, ya, ojo, itu dah, aitane. Asune nesu nekat, oh ya wes nek karepmu ngono ya wes aku tak buka sik. Nah, mlebu kok aku tak metu sudah. Bareng asune ning kono, kancile wes karya slamet kowe tinggal lunga. Ngono ki dicekokke wiwit cilik kita. Jadi diajari pinter ngapusi kaya kancil. Ning kancil kalah karo eyong lah. Tapi nanti tele sumber yang itu ya ora enek. Tapi mendarah daging nganti tua-tua sakmene aja hafal. Ya ta. Lah nek mung dongeng cerita ngoyo silakan. Ning nek mbok kandhake aturan agama ya ngono kuwi ngapusi. Ya kalau kita menceritakan agama, mendakwahkan Islam, sumbernya itu dari Quran dan Sunnah, aja cari dongeng, gitu. Solo itu terkenal dongenge Jongko Tingkir, getheke di Songgo Boyo, gitu. Nanti itu sehingga Jongko Tingkir tidak tenggelam di laut itu, ya, karena itu
Lah gandeng Joko Tingkir marah apa piye ceritane kuwi akhire boyone ilate dibetot gitu ha. Nganti sayahe ne boyo ora ndek ilat. Sebabe dibetot Joko Tingkir zaman semono. Ngene ya dipercaya ya. Lah sing dibetot ilate boyo zaman Joko Tingkir sayahe ne boyone ya ora duwe ilat kabeh. Jadi kita berusaha kalau kita dakwah agama Islam, agama itu mesti Islam. Tapi sekarang ya ada kok ustadz yang terkenal masuk TV, ya pidato, semua orang agamanya apapun, tahu kurang wih, agamanya apapun, kalau dia itu berbuat baik, ya tidak merugikan orang lain, tetap berbuat baik, suka menolong orang lain, tetap nanti di sisi Allah akan dapat surga, tempat yang bahagia. Agamanya apapun, kita kan bener, nek wong awam ya bener. Nek ditekoki dalil mundi ora enak kuwi. Lah iso cari dalil, ya, iya, malah eneng kiai kok nek dakwah nganggo dalil ngetokke dalil kuwi nunjukke. Malah ora bener. Kowe perlu dalil to kowe. Nah, wong maca Bani Israil ora iso ya Bani Israil, butuh dalil to kaya ngono. Dadi dalil ora perlu. Nah, maka kalau mau guru ngaji atau menang apa ngaji agama ora butuh dalil, wis ora usah nganggo agama. Kalau kita mendakwahkan Islam, ambilkan sumbernya dari Quran dan Sunnah. Karena sumbernya Islam itu hanya di situ, yang diwariskan oleh Rasulullah ya hanya itu, Quran dan Sunnah. Aja malah Quran Sunnah ora dinggo, malah ngarang dongeng, gitu. Ngarang dongeng. Nah itu nggak betul. Nah, kalau umatnya manusia atau orang-orang kita orang kebanyakan kalau mau ngaji ojo mau hanya menerima dongeng. Kalau mengerti agama betul ditanyakan dalilnya mana, keterangannya itu dongeng dari mana, sumbernya dari Quran atau dari hadis lah gitu lah. Kalau Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada, itu hanya pendapat apalagi karangan, bukan agama itu. Nggak bisa dipakai sebagai petokan bener enggak. Ya, apalagi kita jangan kalau kita mau jadi mubalik menyampaikan agama, ya itulah. Apalagi kita yang mengatakan agamanya apapun semuanya akan masuk surga. Kok agamanya apapun ini? Agamanya ada berapa toh? Ya kalau ditanya agama itu ada berapa? Ya jangan agamanya seolah-olah agamanya apapun ini seolah agamanya akeh. Padahal agama yang di sisi Allah hanya satu. Apa? Islam. Sing ngomong siapa? Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Kalau ada orang menganggap ada agama selain Islam sehingga tidak mau memeluk Islam, Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina wala yuqbala minhu. Siapa memakai agama selain Islam maka ditolak, tidak diterima oleh Allah. Karena agama selain Islam itu tidak ada. Lah kok kamu memakai agama bukan Islam? Ya, siapa memakai agama selain Islam ditolak, tidak diterima oleh Allah. Karena tidak ada agama selain Islam. Ya. Itu, maka sebaik-baik orang itu yang mengajak orang menyatakan diri sebagai orang Islam. Ya. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman ta'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling baik perkataannya selain orang yang berkata ya mengajak orang untuk taat kepada Allah, mengajak orang untuk beramal soleh, mengajak orang untuk menyatakan diri menjadi orang yang berserah diri pada Allah, menjadi orang Islam. Itu ucapan-ucapan yang paling baik seperti itu. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Maka kalau dakwahkan agama kok
malah dongeng. Padahal Quran Sunnah lengkap untuk mengatur kehidupan itu dari lahir sampai mati. Quran Sunnah itu lengkap. Lah kok jika dalil nggo dakwah kok malah dongeng. Mengapa? Apa kurang bahan di Quran dan Sunnah? Kita tuh ngaji Quran Sunnah itu sampai mati kita belum khatam yang kita kaji Quran. Ya, apalagi? Rasul halaman 7 hadis yang atas. An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menjamin dengan rumah di bagian bawah surga bagi orang yang meninggalkan berbantah meskipun dia benar, dan aku menjamin dengan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam bergurau, dan aku menjamin dengan rumah di bagian atas surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Berdasar hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah menjamin dengan rumah di surga bagi orang yang meninggalkan berbantah meskipun dia benar. Bagaimanakah jika dengan diamnya kita itu akhirnya malah menimbulkan fitnah, karena kita tidak mengungkapkan yang sebenarnya, karena kita dituduh dan dipojok-pojokkan tanpa mereka mau tabayun. Tidak usah khawatir, kita sudah diajari oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dah, kalau kita memang sudah melakukan sesuatu yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah, kemudian orang yang tidak suka mengatakan kita tuh ingkarus sunnah, ya, di MTA itu kan dikatakan oleh seorang ustadz kita ingkarus sunnah. Malah sekarang ini tambah lagi, kita dituduh, kalau dulu dituduh aliran Wahabi, ya, sekarang ini muncul baru, ya, dituduh kita itu Mu'tazilah karena hanya mengandalkan akal. Ada lagi yang mengatakan itu faham dari Khawarij. Coba, kalau kamu dituduh begitu, kamu mengakui sebagai Khawarij, Mu'tazilah, apa ingkarus sunnah? Ya, orang yang menuduh itu datang ke sini pun belum pernah sudah bisa menuduh. Ya, tidak perlu orang semacam itu, tidak perlu dilayani. Sebab nanti kalau dilayani akhirnya ya pokoknya malah orang yang menceritakan MTA itu cikal bakal ceritakan ngawur, semua itu ngawur. Katanya dia kan ada di Solo itu ada tiga Abdullah yang menyatu. Satu Abdullah Marzuki, yang kedua Abdullah Sungkar, yang ketiga Abdullah Tufail. Itu semuanya itu yang membikin kacau. Ya, yang Abdullah Tufail itu yang mendirikan MTA sekarang pecah jadi dua, salah satunya pimpin saya. Nah, itu sumber kekacauan dari situ. Ada orang itu ngerti pun tidak bisa cerita. Dan itu diangkat di YouTube. Nah, gue ngeladeni wong kaya ngono kuwi lenyeng kamu. Biarkan saja orang mau bilang apa wis sak karepmu. Wong kowe ndek cangkem.
Cangkemi sing nggo ngomong ya sing duwe cangkem to. Wis mau ngomong apa silahkan. Ya, silahkan. Ada lagi seorang profesor kiai cuma masuk YouTube. Ya. TV radikal itu ada 6. Wis maca apa wis ngrungokke to? Nah, iya, salah satu diantaranya TV MTA. Ya, ndak meneh kena. Ya toh? Wes mbak arani radikal apa gak arani gumbal apa gak wis terserah. Ndak apa-apa. Wong kowe duwe cangkem harmoni sak karepmu. Tapi jangan kira kamu akan selamat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari mulutmu itu dicatat oleh Allah. Dengan catat malaikat pencatat akan mencatat. Nah, besok di hadapan Allah kamu akan ditanyakan, mulutmu dikunci, tidak bisa bicara. Yang menjadi bicara, menjadi saksi nanti tangannya, kakinya. Dah, tidak bisa menghindar kamu. Nek saiki urung dikunci, mungkin cangkeme urung dikunci, munia sak karepmu dah. Tapi ketahuilah yang kamu ucapkan keluar dari mulutmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Mungkin juga kan, mungkin ini juga mendengarkan ketika tak oner ada orang kiai dari Pontianak sana yang tanya Pak Abu Suhada itu tanya, karena ada seorang kiai di sana mengatakan bahwa MTA itu aliran sesat. Ditanya oleh dia, apa Bapak pernah ke sana? Mengatakan aliran sesat, Bapak pernah ketemu dan ya tidak, tapi bisa mengatakan dari mana? Nah gitu dah ditanya. Nah, akhirnya setelah tidak bisa menjawab, akhirnya pokoknya loh. Nah itu namanya orang bergudul kayak gitu. Ya, kalau memang maka kemarin saya ketua orang tak terangkan kalau memang kepingin tahu betul di MTA ini datang ke sini. Nek memang Pontianak ke sini tuh jauh, ya, iman biayanya tak ragati dari sana. Datang ke sini Pontianak. Biar tidak mudah mengatakan MTA itu aliran ingkarus sunnah atau aliran apa terserah tadi yang kamu katakan. Kamu mukim di sini 1 bulan, katakan begitu ya. Mukim di sini 1 bulan, ya. Biaya hidup tak tanggung, wis ora bayar. Mempelajari, ngerti tenan MTA jane ingkarus sunnah tenan apa tidak. Nah, biaya pulang pergi di sini 1 bulan tak jamin, wis ora bayar gratis. Wes ngono, nek ngerti tenan lagi kowe ngerti MTA tenan. Ya. Ingkarus sunnah apa bukan? Nek ingkarus sunnah kamu kewajiban menunjukkan loh ini khusus benar kamu mengingkarinya. Ada lagi yang mengatakan MTA tidak percaya adanya jin. Lawang jin iki Quran eneng jenenge surat jin. Lah kok ndak percaya ya mengingkari Quran. Ya. Quran itu ada surat jin. Itu disebarluaskan begitu. Apa maunya mereka? Nah, nek panjen benar apa yang kamu katakan MTA seperti kamu katakan, kenapa kamu tidak mau datang ke sini? Tunjuknya salahnya di mana? Kalau memang kita salah dari Quran dan Sunnah, kita akan mengikuti. Nah, adapun pemahaman yang berbeda, kita saling menghormati. Ya kan gitu? Maka kita tidak perlu melayani orang-orang semacam itu. Tidak perlu. Sampai Nabi mengatakan hindari berdebat walaupun kamu benar, akan dibuatkan rumah di surga. Sebab kalau namanya berdebat itu mesti yang bicara apa? Hawa nafsu. Pimpin oleh akalnya, dipimpin oleh hawa nafsu. Ya tak? Maka Islam Quran itu tidak perlu diperdebatkan, tetapi dikaji. Kalau sudah mengerti diamalkan. Kalau tidak mengerti ditanyakan yang mengerti. Ya itu diamalkan. Merasa tidak perdebatan. Itu sumber kebenaran kok malah debat. Kalau kamu mencari kebenaran, tidak perlu berdebat. Farudu ilallah wa rasuli. Kembali pada Allah dan Rasul. Kalau sudah kembali pada Allah dan Rasul, tinggal sami'na wa atokna. Yang Quran hadis dia perlu debat. Apalagi yang berdebatkan. Maka Nabi kita mengatakan siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun kamu benar akan dibuatkan rumah di surga. Pokoknya namanya debat itu ya tadi
Wes saya yakin kebenaran ini kandake iki suwe-suwe pokoke iki malah malah dadekke wong jadi membantah Al-Qur'an loh. Wis biar usah kamu setuju boleh, tidak setuju boleh. Ya. Itu. Nah, kalau memang kamu merasa yang diterangkan di ini salah, datang ke sini tunjukkan kebenarannya. Nanti kita akan rujuk kepada kebenaran. Rujuk pada kebenaran. Itu ya. Jadi hal-hal semacam itu jangan saudara perdebatkan. Terus ngarani ente aliran sunnah, ingkarus sunnah, ada Wahabi, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ya, macam-macam sekarang ini muncul. Itu biarkan saja. Nanti Allah yang akan menilai amalan kita. Yang katakan maka nanti orang akan ditinggal orang itu semacam itu nggak akan laku. Ya sebenarnya laku kue ragilem rene ya. Yang sing orang ngelakok kayak kamu aja nggak pernah direken. Ya, kamu tidak mengerti nyatanya kan tidak laku. Baru aja kita meresmikan cabang perwakilan 67 tempat di seluruh Indonesia. 64 ya. Baru aja tanggal 17 kemarin itu. Bagimu tidak laku, ini bagi yang lain berlaku. Ini yang datang ini pun dari jauh-jauh. Dari Gunung Kidul sekarang ini 1 bis, dari Pacitan 1 mobil, dari Pati 2 mobil, ya, dari Sukomoro Magetan 26 orang, Sine Ngerambi, Kedunggalar, Widodaren 2 bis dan 4 mobil, Kota Semarang 30 orang, masih ada mungkin yang belum terdaftar, yang belum mendaftarkan diri di sini, ya, semua datang dari jauh-jauh. Yang dekat sini malah ada rakrung. Yang dengar tuh memutar balikkan itu aliran sesat, jangan diikuti. Itu Mu'tazilah, ngandalkan akal, ya, tafsir akal. Ya, kamu tidak paham. Tapi sudah menuduh dari jauh. Sudah katakan, sudah sejak dulu diterangkan MTA itu bukan lembaga penafsir Al-Quran, tapi MTA itu mempelajari lembaga dakwah yang di sini mempelajari tafsir Quran, ya, bukan menafsir. Kita bukan ahli tafsir. Ahli tafsir yang ada ini sudah banyak, buku-buku kita lengkap, ya, kita mempelajari tafsir. Para mufasir satu dengan yang lain pun kadang-kala berbeda. Tapi perbedaan itu tidak usah diperdebatkan, cari titik temunya. Ya, bukan pendapat saya yang paling benar, tidak, kebenaran itu dari Allah. Maka seluruh MTA di mana saja yang mendengarkan berita negatif tentang MTA, tidak usah digagas. Kita jalan terus, ngaji terus, hasil kajian kita amalkan. Nah, amalkan, ngaji terus kita amalkan. Orang yang di mana saja itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju biasanya ngelek-elek, itu rasa dirungokke. Yang setuju biasanya yang setuju itu memuji-muji, memuja-muja. Maka kita jangan sakit hati kalau dicela, dijelek-jelekan. Wala yakhafuna laumata laim, Qur'annya begitu, ya, tidak takut celaan dengan orang-orang yang suka mencela, orang digagas gitu. Dan juga jangan tambah sombong, besar kepala kalau banyak yang memuji. Pujian manusia tidak menentukan. Kalau manusia memuji-memuji, wah MTA itu ahli surga, MTA itu bagus, MTA itu dakwahnya sangat bagus, tidak usah digagas. Kamu mengatakan bagus, belum tentu Allah menilai kita bagus. Tapi kalau orang banyak mencela, ya aliran sesat, aliran ingkarus sunnah, aliran ngalalkan anjing, aliran zina dan makin dan sebagainya tadi, rasa digagas. Ya, belum tentu kalau orang manusia menjelek-jelekan, Allah juga menilai kita jelek. Sudah diberi modal oleh Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billah. Aktivitas kita itu hanya mengharap ridha Allah. Orang boleh suka, orang boleh tidak suka. Kamu suka atau tidak suka tidak merubah
penilaian Allah sedikit pun. Nah, itu harus kita punya daya tahan begitu. Nah, kita karo ngrungokke wong sing ngrasana itu ya sudah. Tapi banyak menurut pengakuan saudara yang silaturahim diangkat pagi sebelum ngaji itu, ya. Ada yang lulusan pondok juga tadi, katakan itu. Jadi selama ini itu ya sudah mau melu-melu, malah tadi saya dulu Islamnya Islam keturunan. Nah, keturunan ya saat ajar amalan-amalan Islam ya manut keturunan nih. Ya dia katakan Quran toh, dikon bali ning Quran Sunnah jawabe malah bal natabi'u ma wajadna alaihi. Cukup, tidak usah kembali Quran dan Sunnah. Saya mengikuti tinggalannya bapak-bapak, simbah-simbah kita dahulu. Udah, walaupun itu menyimpang dari kebenaran. Pokoknya mbahku dhisik ngene kok, gitu kan? Ya, makanya itu tidak perlu dimasukkan hati. Kalau saudara sibuk mengurusi orang yang mencela, mencaci, mengatakan begini, mbok urusi malah kamu sendiri ora sida ngaji ngurusi wong kaya ngono ra entek. Kene diurusi rampung, urung nganti rampung tukul kono genting elek-elek. Kono elek-elek mbok parani rampung kono elek-elek. Kowe nekani wong elek-elek terus kowe ora sempat ngapi ya apike kan. Ora sempat ngaji akhirnya. Maka mari kita fastabikul khairat. Kalau kamu merasa baik kita jelek, mari kita berlomba dalam kebaikan. Jangan berlomba mencari-cari kejelekan orang lain. Dilarang dalam agama. Tajasus wala tajasasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Setelah dapat kesalahan akhirnya menjadi pergunjingan. Pada Allah juga mengatakan wala yaghtab ba'duhum ba'dha. Jangan menggunjing satu dengan yang lain. Seperti menggunjing itu tadi, seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ya, apalagi? Halaman 7 hadis yang di tengah. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala li sabiyyin ta'ala haka summa lam yu'tihi fahiya kadzbatun. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa berkata kepada anak kecil, kesinilah saya beri, kemudian ia tidak memberinya, maka yang demikian itu adalah perbuatan dusta. Biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu dalam mengatasi anaknya yang rewel atau nangis akan menjanjikan kepada anaknya akan diberi mainan atau diajak jalan-jalan, atau kalau nanti jadi anak yang baik akan diberi hadiah. Tapi ternyata setelah anaknya diam dan jadi baik, bapak dan ibunya ternyata bohong dan ingkar janji. Apa yang demikian diperbolehkan, karena kalau tidak anaknya nangis terus dan merengek-rengek sampai membuat bingung orang tuanya, padahal orang tuanya tidak punya uang untuk menuruti keinginan anak tersebut. Sudah. Lo ngatasi anak cilik wis bingung gitu kok. Artinya kan negara iki piye? Ngatasi anak cicil, anake dhewe tur masih kecil, kuwi bingung jalan keluarnya harus ngapusi coba. Lah ngurusin negara 250 juta, ya nek ora ngapusi apa ya iso nek kaya ngono modele. Modele kaya ngono kuwi ya ta. Maka Rasulullah sejak dini melarang orang berbuat bohong, sekalipun kepada anak kecil. Lah kalau itu dilaksanakan betul, baik, negerinya akan jadi baik. Ngatasi cah cilik bingung, padahal mudah itu. Janji neng ditenani, itu kan ya gampang golek janji-janji sing kira-kira bisa ditenani. Wong tua saiki ibu barang itu kadang-kala orang janji ini malah medeni kok. Anaknya nangis no, ojo nangis gondol wewe lho. Kadang gitu ta, gondol wewe. Coba bengok-bengok ning kene udah ditekak demit. Wih basa diwedeni wewe iki apa demit ya apa. Belum pernah tahu dan tidak pernah dasar dari Quran dan Sunnah.
wis diwedeni sejak kecil tertanam, nanti kalau wis gede itu ya itu wedi wewe, wedi demit, wedi gendruwo, wedi glundung pringis itu ada coba. Itu semua sudah dengar belum itu? Pernah dapat dalil? Glundung pringis iki kaya ngopo, wewe kaya ngopo, wedon iki kaya ngopo, tetekan iki kaya ngopo. Ya nah. Kalau tetekan di desa saya ada, nggih wong tek malah digoleki bar wong dodol bakmi tetek. Nah, itu lah. Maka model-model gitu itu jangan. Nabi sangat teliti sekali. Manggil anak, rene deh tak wenehi. Datang tidak diberi, bohong kamu. Maka ada seorang ibu, kamu manggil anakmu mau beri sesuatu, apa yang kamu akan berikan? Ya Allah, akan saya beri sebiji kurma. Oh ya sudah. Kalau tidak, kamu bohong. Ya, bohong itu tidak dibenarkan karena bohong itu menyatu dengan kejahatan. Yang keduanya itu di neraka. Bohong ya di neraka, kejahatan di neraka. Maka Nabi mengatakan wa iyyakum wal kadziba. Jauhilah sifat bohong. Fa innal kadziba yahdilal fujur. Karena bohong itu bersama kejahatan. Penyebab orang berbuat jahat diawali dari kebohongan. Ya, fa innal fujura yahdilan nar. Ya, fainal fujur ya kebohongan yang diawali kejahatan yang diawali dari kebohongan tadi itu menuntun manusia ke neraka. Maka jangan berbuat bohong. Malah diterangkan sekalipun bergurau jangan bohong. Bergurau tapi jangan bohong. Nabi ya pernah bergurau tapi ya tidak bohong. Ada seorang tua ibu datang kepada Nabi, tanya, ya Rasulullah, apa saya besok bisa masuk surga? Tekannya kan lugu toh. Nabi jawabnya ya lugu. Oh, wong kaya ngono kuwi, wong kaya kowe iki ora enek swarga. Ya, orang seperti kamu di surga tidak ada. Nangis orang itu. Ya, berarti seolah-olah saya pasti tidak masuk surga. Wong Nabi mengatakan orang seperti saya enggak ada kok. Bareng nangis dipanggil lagi sini. Besok kalau kamu masuk surga, kamu jadi muda lagi. Jadi orang tua melaku rekoso ya tuyuk-tuyuk nganggo tekan kok neng swarga itu enggak ada. Di surga nanti semua orang sehat semua. Ya, melaku nganggo tekan itu enggak ada. Ya. Yang tua sehat semua sehingga gembira, senang, muda jadi muda belia semua. Rupanya jadi baik-baik semua. Udah Abari itu tertawa. Itu Nabi kan bercanda lah, tapi tidak bohong. Tapi kalau bohong, canda bohong itu tidak boleh. Nah, boleh. Apalagi saya pernah diajak makan bersama yang mengajak nenek saya dengan lauk daging ayam. Namun yang menyembelih bukan orang yang sholat. Lantas saya beralasan mau pergi beli pulsa. Niat saya awalnya berbohong tidak beli pulsa. Karena saya takut dianggap berbohong, saya pun terpaksa beli pulsa walau saya tak membutuhkannya. Bagaimanakah tentang tindakan saya ini, Ustaz? Harusnya kalau kamu memang orang bener, sing ngajak tadi siapa? Nenek. Lah nenekmu harusnya diselamatkan. Ya dah? Kamu bohong malah mau beli pulsa. Jane ora dikarep ngono. Maunya apa? Cuma menghindari makanan yang haram karena kamu tahu makanan itu ya, daging sembelihannya bukan disembelih orang Islam jadi haram. Ya, mau menghindari itu kan harusnya malah neneknya diberitahu, "Nek, kalau mau beli daging ayam makan di warung ayam goreng apa mari, tapi jangan di situ. Sebab itu sembelihannya saya tahu yang nyembelih bukan orang Islam, ya sehingga tidak halal. Maka kita memberi ayam goreng yang sembelihannya halal. Harusnya kan gitu diarah. Kamu menghindar. Saya tidak makan daging yang haram. Ben dimakan nenekku saja kan gitu tuh.
Nah, mestinya kamu selamatkan nenekmu, tidak kamu beritahu. Nanti kalau beli daging ayam ya di situ terus, malah jadi lengganan. Berarti makanya yang haram terus kan gitu lah. Nah, maka mestinya diselamatkan. Beli daging ayam boleh nek, tapi jangan di situ. Saya tahu yang sembelihannya halal itu di sana. Nah, kita beli di sana. Nah, gitu lah. Mesti itu orang malah ngapusi, ya. Membiarkan neneknya makan bangkai, kamu sendiri tidak mau diajak makan bangkai, malah ya, pura-pura beli apa padahal cuma ngapusi. Nah, mestinya sikapmu tidak seperti itu kan, kasihan kalau nenekmu makan bangkai haram, ya. Nenekmu mungkin tidak dosa karena tidak tahu, lah kamu malah dosa kamu. Tahu di situ penyembelihannya tidak halal, nenekmu makan di situ kamu biarkan, malah kamu menghindar, nenekmu dibiarkan, kan dosa kamu. Sebenarnya kamu tahu harusnya nasihati. Apalagi halaman 8 hadis yang bawah. Ana Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wala yadkhulu rajulun al jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rawahu Ahmad. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sehingga lurus pula lisannya, dan tidak akan masuk surga orang yang membuat tetangganya itu tidak aman dari kejahatannya. Mohon dijelaskan pada kalimat lurus hatinya, ini maksudnya bagaimana? jadi lurus hatinya itu ya hatinya tidak bengkok, ya. Lurus ucapannya ya lurus, qulu qolan sadida, ya, artinya lurus, ucapannya lurus. Tidak bisa orang mengucap lurus kalau hatinya tidak lurus, ya. Maka orang yang beriman itu supaya berkata yang lurus. Berkata yang lurus maksudnya berkata yang benar. Tidak mungkin orang bisa berkata yang benar kalau hatinya bengkok, ya. Tidak lurus hatinya. Tidak lurus hatinya, tidak melaksanakan agama yang lurus. Agama Nabi Ibrahim Hanifan yang lurus, ya, tidak lurus. Lurus itu artinya hati yang lurus, artinya akidahnya lurus, berarti tidak campur syirik. Akidahnya lurus, tidak bercampur syirik, artinya lurus. Dan tidak mau berbohong, hatinya lurus. Hati lurus itu walaupun mulutnya mau berbuat tidak lurus, kalau hatinya lurus mau berkata bohong itu juga berat. Yang berkata kan mulutnya, ya, mulut berkata bohong itu kalau hatinya lurus tidak mau, tidak sampai hati. Masa saya orang Islam kok bohong, tidak sampai, ya. Maka pantulan dari hati yang lurus, ucapannya akan lurus, perbuatannya akan lurus. Maka Islam itu sebetulnya yang dididik, disasar itu hatinya, hati, ya. Maka orang yang hatinya buta, maka buta juga. Maka dikatakan oleh Allah, yang buta itu sebenarnya bukan buta mata di kepala ini. Yang buta adalah buta mata hati. Buta mata hati itu walaupun matanya melihat, mata di kepala ini melihat, hatinya buta, tidak bisa menerima pelajaran-pelajaran yang lurus. Tapi sekalipun mata di kepala ini tidak bisa melihat, kalau hatinya lurus, dia mengerti, bisa melihat kebenaran, bisa memilih yang benar dan yang sesat, ya. Maka dikatakan oleh Allah, yang sesat, yang buta itu mata di hatinya. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 46 atau berapa itu? Surat Al-Hajj surat 22 ayat 46.
Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya, apakah mereka tidak mendengar? Ya, kalau orang menggunakan penglihatannya, menggunakan pendengarannya, itunya bisa mengerti berjalan di muka bumi ini. Mengapa kamu melakukan suatu hal yang tidak benar? Mengapa kamu melihat satu jalan yang bengkok, yang tidak baik? Apa kamu tidak melihat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang dibentangkan ini, baik yang tersirat maupun yang tersurat, ya? Dan ya, kok diberikan pendengaran, penglihatan, itulah kok tidak bisa memilih kebenaran. Akhirnya disimpulkan oleh Allah kan, memang sebetulnya bukan mata di kepala ini yang buta, tapi yang buta adalah mata yang ada dalam hati, yang ada dalam dada ini. Sekalipun matanya melihat, tapi kebenaran tidak bisa dilihat, karena yang buta itu mata hatinya, tidak bisa melihat kebenaran, ya, tidak mengerti kebenaran. Nah itulah, maka barang siapa yang mata hatinya buta, dia di dunia nanti di akhirat lebih buta lagi, ya tak? Coba dibaca surat Bani Israil ayat 72. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Ya kan? Siapa yang di dunia ini buta hatinya, di akhirat akan lebih buta lagi, dan dia akan tersesat dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar. Ya kan? Di kepala, mata di kepala ini melihat apa-apa, melihat, tapi satu kebenaran yang tidak bisa dilihat. Ya. Walaupun di dunia itu mata kepalanya tidak bisa melihat, yang biasa disebut tunanetra, tapi mata hatinya melihat, dia tetap bisa melihat kebenaran, bisa memilih jalan yang benar, tidak terperosok kepada jalan yang sesat. Itu mata hatinya melihat, itu menjamin keselamatan. Tidak akan lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya. Ya, lurus hatinya itu tidak belak-belok, akidahnya lurus, ya, tidak campur dengan syirik. Kalau dia mau beribadah ya lurus ibadahnya, tidak bercampur dengan bid'ah, lurus ibadah itu akhirnya mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Artinya tidak akan lurus hatinya sehingga lurus pula lisannya. Kalau hatinya lurus, ucapan yang keluar pun ucapannya lurus. Kalau hatinya lurus, tidak mau berbuat salah, tidak mau berbengkok, jalan bengkok, ucapan yang keluar tentu lurus juga. Maka Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qulu qaulan sadida. Qulu itu ucapan yang disuruh yang beriman. Maka kalau hatinya beriman, tanda kalau kamu orang beriman, berkatalah kamu perkata yang lurus, kata yang jujur. Kalau kamu tidak iman, perkataanmu bohong itu biasa, tidak jujur itu biasa. Karena jujur itu pantulan dari hati yang lurus tadi. Kalau hatinya yang lurus, takut dosa pada Allah, akan mengucap bohong itu sudah tidak berani. Wong hatinya lurus, bab kita berkata bohong, apalagi mengandung fitnah, apalagi menggunjing, ya. Walaupun orang tidak tahu, tapi apa yang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Nah, kalau hatinya lurus nggak mau begitu.
Ya, nah, kalau ucapannya selalu bohong, nunjukkan hatinya tidak lurus. Itu. Enggak lurus iman kepada Allah, enggak lurus. Ya. Nah, disitulah ya, terus ditutup akhir hadis itu, tidak akan masuk surga orang yang membuat tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Sehingga orang yang beriman itu mempunyai tetangga, tetangga itu merasa aman dengan perbuatan, dengan ucapan orang yang beriman tadi. Kalau orang beriman kok tetangganya selalu disakiti hatinya, terganggu ketentramannya karena kejahatannya, itu jelas bukan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, tetangganya itu ikut merasa aman, tidak terganggu karena ucapannya, tidak terganggu karena perbuatan jahatnya. Tidak sekedar saya beriman, ya, tidak sekedar kita sholat, kita puasa, tapi suka mengganggu tetangga. Pernah tanyakan kepada Nabi kan? Sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, orang ini ibadahnya baik, sholatnya tekun, rajin, dan sebagainya, tapi suka menyakiti hati tetangganya. Bagaimana orang semacam itu ya Rasulullah? Nabi jawabnya singkat, finnar. Sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya sregep, tapi perbuatannya selalu menyakiti hati tetangganya. Jawabnya Nabi finnar. Karena kalau dikaitkan dengan hadis ini, tidak akan masuk surga orang yang membuat tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Nah, tidak akan masuk surga berarti masuk mana? Neraka, karena di sana tidak ada tempat selain surga dan neraka, nggak ada tempat lain. Maka kalau tidak surga berarti di neraka. Kalau tadi menjamin yang bisa menjamin di antara dua rahangnya, dia menjamin di antara dua kakinya, dijamin tidak masuk neraka, berarti dijamin masuk surga. Ya. Kalau dikatakan tidak masuk surga, berarti dijamin masuk neraka. Ya, gitu kan? Mudah-mudahan dipahami. Maka iman itu tidak sekedar dalam ucapan, tidak sekedar juga dalam perbuatan, tapi harus ucapan dan perbuatan itu karena didorong dari dalam hati yang lurus tadi, hati yang iman. Hatinya yang lurus, dengan lurus keimanannya tadi, apa yang keluar dari perbuatannya, apa yang keluar dari mulutnya selalu dalam kebenaran. Maka dijamin masuk surga. Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, tidak ada lagi yang dari brosur. Ya, ternyata kita kaji itu kan, ya, mungkin di antara kita masih ada yang merasa asing kan. Kita sendirilah termasuk saya. Sebelum kita mempelajari, ternyata surga itu tidak semudah orang mengharapkan. Ya, tidak usah itu. Karena menyakiti hati tetangga aja tidak masuk surga. Ya, sudah sholat, sudah puasa, tidak, ini hanya karena kita bohong, ingkar janji, khianat, itu pun masih digolongkan orang munafik. Orang munafik itu tempatnya di neraka. Dan kita sholat, kita puasa, kita haji tentu mengharapkan surga. Tapi Nabi mengatakan tidak lepas dari kemunafikan kalau kamu masih melakukan 3 hal itu, yaitu bohong, ingkar janji, khianat. Masih dihitung munafik kita. Nah, terus salat kita, puasa kita, haji kita muspro, habitat amaluhum. Perbuatan orang munafik itu rusak semuanya amalnya. Maka kalau kita kaji dari Al-Quran dan Sunnah Nabi mengenai orang-orang munafik, mengenai orang-orang kafir, teliti diri kita. Ada tidak sifat-sifat seperti itu? Kalau ada sifat-sifat yang diterangkan dalam Al-Quran, sifatnya munafik, sifatnya orang kafir, sifatnya, kita berantas semaksimalnya. Jangan sampai ada pada diri kita. Jangan untuk membaca orang lain. Ya, orang lain kamu baca, kamu teliti kebersihannya, nanti malah dirimu sendiri lengah. Seolah-olah diri kita sudah bersih, kita jadi orang iman yang mu'minuna haqqo. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ya.
seolah-olah dia sudah menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Ya, padahal kamu habis waktu untuk membaca orang lain. Nah, enggak betul dalam itu. Koreksi diri, lebih baik ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi kita gunakan untuk membaca diri kita sendiri. Kalau perbuatan kita sudah cocok dengan Quran dan Sunnah yang baik tadi, kita berusaha dipertahankan. Jangan saya bengkok, tidak lurus karena terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh teman, terpengaruh oleh ya, keluarga dan sebagainya. Tapi kalau memang tidak lurus, ya, berusaha semaksimalnya kita luruskan. Kita sesuaikan dengan petunjuk Al-Quran, kita sesuaikan dengan petunjuk hadis. Tidak usah menghiraukan perkataan manusia, baik dia suka atau tidak suka. Nah, itu kita yang harus pada, karena nanti di hadapan Allah itu bertanggung jawab sendiri-sendiri.